Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta rakyat Indonesia yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi pada Lomba Pidato Merdeka Fest Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2021 ini. Dengan tema memaknai kemerdekaan bagi generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Dirgahayu Indonesiaku. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Permatasari, asal dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan judul Dukungan Penuh Untukmu, Indonesiaku. Saudara sekalian, telah kita ketahui bersama, masuk tahun kedua, pandemi COVID-19 masih merajalela di negeri kita tercinta ini. Tepatnya bermula pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19 per 21 Agustus 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.950.304 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 123.981 kasus. Jumlah tersebut tentunya bukanlah hanya sekedar angka biasa, melainkan di dalamnya terdapat serangkaian harapan yang sirna dan kepedihan yang amat begitu mendalam. Saudara sekalian, pasang surut yang terjadi tentunya bukan hanya berkenaan tentang kesehatan dan kematian saja. Berbagai polemik santer terdengar di telinga masyarakat, antara lain mengenai tumpang tindih antara kesehatan dan perekonomian. Upaya pun sedemikian rupa telah dilakukan oleh pemerintah agar kedua sektor tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan mengurangi dampak yang terjadi bagi masyarakat. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pertama, marilah kita melihat bagaimana upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor kesehatan. Dapat dilihat dari dimulainya pemberlakuan lockdown hingga PPKM level 4 yang sejatinya bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat yang tidak pro terhadap kebijakan pemerintah tersebut karena dianggap apabila pembatasan sosial, pembatasan masyarakat masih dilakukan, maka akan menghambat, melumpuhkan perekonomian rakyat Indonesia. Saudara sekalian, sebenarnya kita perlu menelisik kembali sejauh mana efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Jika kita patuh terhadap protokol kesehatan sedari awal dan patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sedari awal, maka akan berpotensi menghilangkan virus COVID-19 di Indonesia dengan cepat. Hal ini bukan berarti seluruh elemen masyarakat di Indonesia tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Namun, hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, keberadaan asas ubi societas ibi-ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saudara sebangsa dan setanah air, 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, 2 tahun sudah dirayakan penuh dengan duka cita. Oleh karena itu, akankah kita tinggal diam ketika bangsa kita masih terlena oleh COVID-19? Dan lalu bagaimanakah seharusnya tindakan kita sebagai generasi muda dalam menghadapi situasi seperti ini? Saudara sekalian, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam menentukan pembatasan,
pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh WHO. Indikator tersebut meliputi laju penularan dan respon kesehatan masyarakat. Maka dengan itu, di dalam mengeluarkan kebijakan, adanya perimbangan, pemerintah harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami kesulitan. Sebagaimana yang kita ketahui, cukup banyak bantuan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah. Saudara sekalian, sehingga tugas kita sebagai generasi muda adalah mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya taat terhadap protokol kesehatan dan mendukung gerakan vaksin dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tidak lain dari hal itu, ketika pandemi ini berakhir, maka kita semua akan dapat memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia penuh dengan kegembiraan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir, untukmu generasi penerus bangsa, berikanlah kontribusi yang nyata bagi bangsa kita. Berikan gebrakan-gebrakan baru yang dapat membangkitkan semangat Indonesia kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kata-kata bijak. Jangan bertanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, namun bertanyalah kepada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada negara. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om.